Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, ikhwan wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan hidayah dan rahmat serta taufiknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur, sehingga dengan umur ini alhamdulillah kita dapat mempergunakannya dengan beribadah dan beramal saleh. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan. Sekalipun mungkin di antara kita ada yang flu, ada yang batuk ya. Semoga yang sakit pun segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kembali warahmatullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian tafsir. Ya alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah sampai di tafsir surat Al-Baqarah ayat 239. Sehingga pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan di ayat yang selanjutnya, yaitu ayat 240. Namun sebagaimana biasa, sebelum kita mulai, mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Silakan dibuka surat Al-Baqarah yang kita kaji pada malam hari ini, yaitu ayat 240. Di mana sebelumnya pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ayat 239, di mana yang kemarin di antara poin-poin yang telah kita kaji, salah satunya yang pertama, ayat ini menjadi dalil di antara rukhsah atau keringanan yang Allah berikan kepada seorang mukmin, bahwa diperbolehkan baginya untuk sholat dalam kondisi berjalan kaki, sholat dalam kondisi di atas kendaraan, ya, di atas kursi kendaraan, baik kendaraan bis, mobil, ataupun pesawat, atau yang lainnya. Termasuk juga kemarin kita sudah mengkaji
tentang kiblat orang yang sholat di atas kendaraan, di mana kiblatnya adalah haitsu tawajjahat bihi, yaitu kemana arah kendaraan itu melaju, maka disitulah kita berkiblat. Kemudian juga kemarin kita sudah mengkaji tentang bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu diperbolehkan kita melakukan gerakan-gerakan di luar gerakan sholat. Sebagaimana yang diperbolehkan fari jalan, boleh sambil jalan kaki tadi. Kita kemarin kasih contoh, kalau anak kita mungkin ada yang main pisau dan saat kita sedang sholat, maka kita boleh apa? Mengamankan pisau itu ya, tanpa kita harus membatalkan sholat. Anak kita di pojok main stop kontak atau colokan listrik, maka kita bisa mengamankan anak kita tanpa kita harus membatalkan sholat. Dan contoh-contoh yang lain yang telah kita kaji pada pertemuan yang lalu. Dan ini juga menjadi rukhsah, bahwa rukhsah yang selama ini kita ketahui, jadi kalau orang nggak bisa sholat berdiri, dia boleh sholat duduk, nggak bisa duduk berbalik. Ternyata ada rukhsah yang lain. Kalau orang nggak sholat, bisa sholat menetap di satu tempat, maka dalam kondisi tertentu ia boleh sholat dalam kondisi jalan kaki. Dengan syarat apa? Dengan syarat fa'in khiftum, ada rasa takut dan rasa khawatir. Segala macam rasa takut dan rasa khawatir itulah yang melazimkan atau memperbolehkan kita untuk kita sholat dalam kondisi berjalan kaki maupun dalam kondisi berkendara. Itu yang kita kaji pada pertemuan yang lalu. Faidah itu betul. Tapi kalau sudah aman, hilang rasa takut dan khawatir, maka kembali kepada hukum asal. Ya, bukan berarti ya masih tetap boleh sholat sambil jalan, sholat sambil di atas kendaraan dan lain sebagainya. Fadlullahi kama 'allamakum, sebagaimana yang telah diajarkan kepada kita, yaitu sholat sebagaimana sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malam takunu ta'lamun, di mana yang sebelumnya kita nggak tahu bagaimana tata cara sholat yang benar. Ini yang kita kaji pada pertemuan yang lalu. Dan pada malam hari ini kita akan masuk pembahasan baru ya. Pembahasan baru yaitu berkaitan dengan wasiat ya, bagi seorang suami yang meninggalkan istrinya. Dia boleh untuk memberikan wasiat. Dan termasuk wasiat ini juga ada kaitan eratnya dengan nanti ilmu waris. Kita sedikit mengkaji tentang mukadimahnya saja. Insyaallah ini akan kita kaji pada pertemuan malam hari ini. Silakan yang bawa Quran dibuka Qurannya di surat Al-Baqarah ayat 240. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang diwafatkan di antara kalian. Maksudnya di sini yang diwafatkan siapa? Yang diwafatkan adalah suami. Jadi orang-orang yang diwafatkan Allah atau orang-orang yang akan meninggal dunia, minkum, di antara kalian, wahai para laki-laki atau wahai para suami, wa yadaruna azwajan, dan meninggalkan azwajan, meninggalkan istri-istri. Nah, ini juga menjadi dalil bahwa boleh seorang laki-laki menikah dengan lebih satu istri. Tapi dalam Al-Quran dijelaskan, fa'in khiftum, apabila kalian takut tidak bisa berbuat adil, tidak bisa menegakkan keadilan dalam rumah tangga, tidak bisa memenuhi hak dan
kewajibanmu sebagai seorang suami, ya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau nggak bisa adil maka cukup nikahlah dengan satu istri. Maka yang istrinya satu ini orang-orang yang takut. Iya, takut nggak bisa berbuat adil karena adil itu sangat berat. Dan hanya yang bisa berbuat adil hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah hakim yang paling adil. Jadi manusia hanya bisa berusaha saja. Nah, ini menjadi dalil juga bahwa orang kalau nggak bisa berbuat adil maka cukuplah menikah dengan satu istri, dan itu pilihan. Ada orang yang dia mampu tapi nggak mau, ada yang mau tapi nggak mampu. Maka dua-duanya ini harus memenuhi syarat mampu dan mau. Dan jangan hanya sekedar mau tapi ternyata nggak mau, nggak mampu. Nah, ini penting. Ini termasuk fikih yang kita kaji pada malam hari ini. Wa yadaruna azwajan. Jadi kalau ada suami dia meninggal dunia atau dia mau meninggal dunia, yadaruna azwajan, dan ternyata dia meninggalkan banyak istri. Gak hanya satu, berarti azwajan banyak. Wasiyatan li azwajihim, maka diperbolehkan bagi seorang suami wasiyatan li azwajihim untuk memberikan wasiat kepada istri-istrinya. Him ini artinya jamak, ya, banyak, tidak hanya satu. Jadi diperbolehkan bagi seorang suami yang akan meninggal dunia, diperbolehkan untuk memberikan wasiat kepada istri-istrinya. Sebagian menafsirkan ayat ini berlaku untuk wali suami, ya kan? Ayat ini berlaku untuk wali suami. Ketika nanti suami sudah meninggal dunia, maka keluarga ini mendapatkan wasiat dari suaminya, dan yang melaksanakan wasiat itu juga siapa? Wali. Melaksanakan nanti wali diimplementasikan kepada istri-istri dari suami tersebut. Nah, ini. Maka boleh seorang suami menyampaikan wasiat. Ini menunjukkan juga bahwa tidaklah seorang itu menyampaikan wasiat, apalagi di akhir hayatnya, kecuali wasiat ini sangat penting. Nah, itu termasuk di antara wasiat yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yamutanna ahadakum. Ini wasiat yang disampaikan Nabi 3 hari sebelum meninggal dunia. Jadi 3 hari sebelum Nabi meninggal dunia, Nabi menyampaikan wasiat kepada umatnya. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann billah. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia illa wa huwa yuhsinu dhann billah, kecuali dia dalam kondisi telah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan bahwa setiap nafas kita, setiap waktu kita, setiap takdir yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, wajib kita berhusnudzon. Karena kita pun nggak tahu kapan kita meninggal dunia. Artinya husnudzon ini harus setiap hembusan nafas, setiap saat kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika diuji Allah dengan sakit, kita harus berbaik sangka kepada Allah. Kita dulu pernah mengkaji, sakit itu ada 2 macam. Yang pertama sebagai balasan dari Allah, dan yang kedua adalah sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun itu balasan dari Allah, sakit itu juga rahmat. Balasan dari Allah atas dosa, kesalahan, atau kemaksiatan yang pernah dilakukan manusia.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada kalian fa bima kasabat aydikum. Semua itu sebabnya adalah karena ulah tangan kalian. Artinya ulah perbuatan kalian sendiri yang mendatangkan musibah. Kita makan ini, makan ini. Jangan dikira nggak ada konsekuensinya. Jangan dikira tidak ada konsekuensinya. Boleh jadi saat itu tidak langsung dibalas oleh Allah, tidak langsung diingatkan Allah, tapi mengingatkannya nanti. Mungkin 5 tahun ke depan, atau 10 tahun lagi, atau 20 tahun lagi, atau mungkin nanti kalau tua baru diuji Allah, dibalas Allah. Jadi jangan dikira apa-apa yang kita lakukan di masa lalu itu tidak ada konsekuensinya. Semua ada konsekuensinya. Maka ketika kita merasa kita punya salah, kita punya dosa, kita pernah terjerumus pada kemaksiatan, segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera taubat. Karena dengan taubat itu akan menghapus dosa kita. Tapi kalau nggak taubat, nggak beristighfar kepada Allah, maka dosa itu masih melekat di dalam tubuh kita, dan suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan atas apa yang kita lakukan, baik di dunia maupun di akhirat. Atau sekalipun bisa nanti ternyata sampai akhir hayatnya gak dibalas-balas oleh Allah, maka balasannya itu ditakhir, diajalkan nanti di akhir, dan ini justru sangat lebih pedih seperti itu. Maka di antara rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya adalah Allah memberikan kita kesempatan untuk bertobat, untuk beristighfar, untuk memperbaiki diri. Seburuk apapun masa lalu kita, sejarah apapun diri kita masih punya masa depan, dan kita masih punya hak untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dengan rahmat Allah. Nah, dimaksud rahmat Allah di sini adalah ampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Jadi seluruh dosa akan diampuni Allah manakala seorang hamba mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wasiat Nabi. Janganlah sampai kita meninggal dunia kecuali kita telah berbaik sangka kepada Allah. Sakit itu pun menjadi apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani. Satu sisi itu sebagai balasan dari Allah, teguran dari Allah. Di sisi yang lain juga itu sebagai ladang pahala. Kita masih ingat bahwa tidaklah seorang mukmin diberikan ujian oleh Allah kecuali ujian itu sebagai pelebur dosa-dosanya, dan ketika dia ikhlas dan ridha, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan sakit itu sebagai ladang pahala baginya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka boleh seorang suami menyampaikan wasiat. Wasiat apa saja? Wasiat tentang urusan dunia, wasiat untuk urusan akhirat. Selama wasiat itu tidak melanggar syariat, maka wajib bagi seorang istri mentaatinya. Tapi jika wasiat itu melanggar syariat, tidak sesuai dengan syariat, maka tidak boleh bagi seorang istri atau ahli waris menaati wasiat tersebut. Contoh, karena ini akan nanti ada kaitannya dengan kajian kita. Contoh, seorang suami atau seorang ayah, dia berwasiat, nanti kalau saya meninggal dunia, seluruh hartaku tak wehno awakmu deh, diberikan kepada
istri. Boleh nggak dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu? Boleh nggak? Boleh nggak? Ada yang bilang boleh, yang satu nggak boleh. Ini yang benar yang mana? Yang benar nggak boleh. Karena kalau orang meninggal dunia, yang berhak mendapatkan warisan, misal suami meninggal dunia, yang punya hak mendapatkan warisan itu nggak hanya istrinya. Dan ini melanggar syariat, ketentuan pembagian warisan. Karena ketentuan pembagian warisan, ketika ada seorang meninggal dunia, semua keluarganya punya hak atas harta warisan tersebut. Nah, ini yang kadang-kadang di masyarakat kita sudah hilang umatnya. Yang penting dibagi roto. Nah, ini nggak boleh juga bagi rata. Atau kadang-kadang kita tahunya kan kalau orang suami meninggal dunia atau ayah meninggal dunia, maka warisannya ya jatuhnya ke istri dan anak-anak. Ini keliru. Kenapa? Karena saudara-saudaranya itu juga punya hak dan mendapatkan warisan dari saudara yang telah meninggal dunia. Misal saya meninggal dunia, jangan diaminkan dulu itu. Misal saya meninggal dunia, maka kakak saya, kalau saya punya adik juga adik saya juga punya hak atas warisan itu. Kalau punya orang tua juga orang tua punya hak atas warisan tersebut. Jadi tidak hanya istri saya dan anak-anak saya. Nah, ini penting. Berarti ada kaitannya dengan ini. Contoh lain, ada seorang suami meninggal dunia, kemudian juga dia wasiat bahwa nanti rumah ini hanya anak yang pertama. Ya, ini hanya anak yang pertama. Anak yang lain nanti, atau mungkin dia sudah sukses, sudah usah dapat harta warisan ini. Anakku sing nomor pisana ini malah seorang beli kerjaan. Atau anak yang terakhir ini nggak punya kerjaan, ini mesake, siliannya harus bermakaryo. Ini boleh nggak? Tidak boleh. Karena rumah ini milik atau haknya semua anak dan haknya juga saudara-saudaranya, sehingga semuanya juga berhak atas pemilihan rumah, karena rumah itu termasuk harta warisan. Tapi kalau untuk menjelaskan harta warisan ini nggak cukup dalam satu kajian, kita perlu kajian khusus dan yang tertarik saja, karena ini agak rumit, ada hitung-hitungannya seperti itu. Mungkin suatu saat kita mengadakan kajian intensif tentang apa? Pembagian harta warisan, itu penting juga. Tapi kalau dalam kajian seperti ini tidak cukup dalam satu pertemuan. Maka boleh seorang suami berwasiat li azwajihim untuk istri-istri mereka. Apa wasiatnya? Wasiat yang disebutkan dalam ayat ini, mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Seorang suami dia berwasiat kepada istrinya, kalau saya nanti meninggal dunia, kamu nggak boleh keluar dari rumah ini selama setahun. Ilal hauli, haul itu artinya apa? 1 tahun, berganti 1 tahun, namanya haul. Dari tanggal yang satu berganti tanggal yang selanjutnya dalam 1 tahun, itu namanya haul. Makanya apa? Salah satu syarat untuk mengeluarkan zakat itu apa? Haul, setelah nisab. Jadi setelah mencapai nisab itu harta, maka harta itu nggak langsung dikeluarkan zakatnya. Tapi kapan dikeluarkan zakatnya? Dikeluarkan zakatnya nanti setelah 1 tahun. Kalau dalam 1 tahun itu masih masuk nisab, maka orang ini wajib mengeluarkan zakat. Karena banyak riwayat-riwayat, banyak sahabat kaya tapi nggak keluarkan zakat. Kenapa?
Karena sebelum masuk 1 tahun, hartanya sudah disedekahkan semuanya. Hartanya sudah disedekahkan karena sahabat ahli sedekah. Maka ketika masuk 1 tahun, nggak masuk nisab, maka nggak masuk apa? Kewajiban zakat. Maka kalau panjenengan nggak mau wajib zakat, boleh, bisa. Syaratnya apa? Selanjut sedekah. Setiap hari sedekah, setiap hari apa? Infak. Tapi syarat yang kedua, ketika nanti 1 tahun selanjutnya, panjenengan hartanya nggak boleh mencapai nisab. Karena kalau mencapai nisab wajib zakat, maka juga tetap diwajibkan mengeluarkan zakat. Ini penting juga. Mata'an ilal hauli ghairu ikhraj. Maka boleh seorang suami ya memberikan wasiat kepada istrinya untuk tidak keluar rumah selama 1 tahun. Dan ini pensyariatan ini sebelum ada pensyariatan masa iddah wanita yang tinggal mati suaminya. Karena yang kemarin kita kaji ya, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Yang kemarin kita kaji ayat berapa itu? Ayat 234. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Yaitu orang-orang yang meninggal dunia dan ia meninggalkan istri-istrinya, maka istri-istrinya wajib yatarabbasna bi anfusihinna, menahan dirinya, menetap di rumah masa iddah selama apa? Arba'ata ashhurin wa ashra, selama 4 bulan 10 hari. Maka ayat ini, ayat 240, ayat ini jumhur ulama mengatakan bahwa ayat ini telah mansukh. Apa mansukh? Syariatnya telah dihapus. Sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan 1 tahun ini juga ada riwayatnya. Ada kisahnya, karena memang dahulu orang jahiliyah mereka berwasiat kepada istri-istrinya kalau meninggal dunia maka nggak boleh keluar rumah selama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan lain sebagainya. Maka datang syariat Islam membatasi, kalaupun mau maka maksimal 1 tahun. Dan 1 tahun nggak boleh keluar rumah ini juga maka harus diberikan mut'ah. Mut'ah itu apa? Dicukupi kebutuhannya. Jangan kok ditahan tapi nggak dicukupi. Termasuk ayat ini juga menjadi dalil bahwa nanti yang wajib melaksanakan ini adalah ahli waris. Karena kan suaminya sudah meninggal dunia. Maka yang mengimplementasikan ya, yang melaksanakan siapa? Ahli waris, keluarga. Dan keluarga nggak boleh mengeluarkan mantan istri dari rumah selama 1 tahun saat itu. Dan juga kewajiban keluarga adalah menjamin kehidupannya selama 1 tahun. Itu syariat terdahulu. Kemudian datang syariat baru bahwa masa iddah seorang istri adalah 4 bulan 10 hari. Sehingga menjadi dalil bahwa apa yang dipersyaratkan sama masa 1 tahun itu secara otomatis batal. Sehingga wasiat ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama bisa ditaati, yang kedua nggak ditaati. Artinya hukumnya tidak
wajib, tidak melekat. Mungkin ada sebagian istri yang diwasiati suaminya nggak boleh keluar rumah misal setelah meninggal selama 1 tahun karena memang dia sangat sayang dengan suaminya, atau mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang lain yang dia nggak bisa terlepas dari itu. Maka tidak apa-apa dalam kondisi semacam ini apa? Istri tidak keluar rumah selama 1 tahun, dan keluarga mayit atau keluarga suami lah yang mencukupi kebutuhannya. Fa'in kharajna, ini ayat yang sama. Fa'in kharajna, apabila seorang istri itu memilih keluar, fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf, maka tidak berdosa bagi kalian membiarkan mereka untuk keluar dari rumah dengan syarat selesai masa iddah. Jadi selama masih dalam masa iddah, maka seorang istri hukum asalnya dia nggak boleh keluar rumah, sebagaimana yang pernah kita kaji, kecuali jika ada apa kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendesak, darurat, jadi bisa diwakilkan oleh orang lain. Contoh foto KTP, nggak mungkin kan orang lain mewakilkan, harus yang bersangkutan yang datang. Atau bikin paspor, foto paspor di imigrasi, sekalipun dalam masa iddah boleh seorang istri keluar datang ke imigrasi untuk foto paspor, lalu datang ke pengadilan untuk tanda tangan. Ada persyaratan-persyaratan yang harus ditandatangani. Lalu datang, misal suaminya adalah dia PNS gitu, untuk mendapatkan pensiunan dari suaminya harus bersangkutan yang hadir di tempat, nggak boleh diwakilkan. Jadi dalam kondisi macam ini apa? Seorang istri boleh keluar rumah sekalipun dalam masa iddah. Atau belanja, mari kita sebutkan. Misal nggak ada yang disuruh, nggak ada orang yang bisa membantunya, maka seorang istri boleh keluar rumah hanya untuk apa? Beli kebutuhan saja, belanja. Tapi untuk shopping, jalan-jalan ya, nge-mall atau macam-macam nggak boleh masanya. Maka kalau sudah melewati masa iddah 4 bulan 10 hari, fa'il kharajna, kalau istri itu milih untuk keluar dari rumah, fala junaha alaikum, maka nggak berdosa, nggak mengapa bagi kalian apa? Membiarkan mereka fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Karena istri mungkin dia sudah ingin nikah lagi, ya kan, sudah selesai masa iddah dan syariat membolehkan, boleh nikah lagi, maka boleh keluar dari rumah karena ada kebutuhan yang lain. Nah, seperti ini. Dan keluarga nggak boleh menahan. Udah boleh, dulu kan suamimu wasiatnya apa? Nggak boleh keluar selama 1 tahun. Nah, ini nggak boleh keluarga dari suami menahan, maka harus diperbolehkan. Termasuk ayat ini juga menjadi dalil ya, bahwa selama belum selesai masa iddah, maka urusan rumah itu tidak boleh diperjualbelikan. Misal pengen cepat-cepat bagi warisan ini, kadang-kala sebagian seperti itu. Ini ada yang harus segera diselesaikan, warisan. Warisan tanah sudah, ini sudah. Satu yang belum dibagi apa? Rumah. Maka seorang istri dia masih diperbolehkan menetap di rumah tersebut sampai selesai masa iddahnya. Sampai selesai masa iddahnya. Kalau memang ada persyaratan dari suami sebelum meninggal dunia. Tapi kalau tidak ada persyaratan, maka istri boleh tinggal dimanapun di masa iddahnya. Dia boleh tinggal di rumah orang tuanya lagi, atau dia boleh ngontrak rumah dan lain sebagainya. Seperti itu. Maka ayat ini
telah dimansuh, telah dihapus syariatnya, yang sebelumnya harus menetap di rumah selama setahun, maka menetap di rumahnya hanya selama 4 bulan 10 hari. Jadi ini ada kisah yang masyhur. Saat itu Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Utsman bin Affan. Jadi saat itu di masa Utsman bin Affan, Utsman memerintahkan untuk pengumpulan mushaf. Makanya apa? Masyhur, Quran mulai disalin, dicatat kembali di masa siapa? Utsman bin Affan, sampai ada istilah mushaf Utsmani. Karena itu yang menjadi apa? Menjadi standar. Jadi menjadi standarnya di zaman siapa? Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau mengutus 4 orang untuk mengumpulkan mushaf. Ada yang bisa menyebutkan siapa 4 orang ini? Dalam kitab nggak ada ya? Siapa? Abu Bakar sudah meninggal dunia karena Utsman menjadi khalifah setelah meninggalnya Umar bin Khattab. Siapa? Ali bin Abi Thalib belum. Siapa? Abdullah bin Zubair, kemudian Sa'ad bin Abil As, kemudian yang ketiga Abdurrahman bin Harith bin Sabit, dan yang keempat adalah Zaid bin Thabit. Ya, Zaid bin Thabit. 3 orang ini dari Quraisy, artinya dari Muhajirin, sahabat yang datang dari kota Mekah, dan mereka Quraisy. Abdullah bin Zubair, kemudian Sa'ad bin Abil As, dan Abdurrahman bin Harith. Jadi 3 ini siapa? Dari Quraisy Muhajirin. Sedangkan yang Ansar adalah Zaid bin Thabit. Maka suatu saat Abdullah bin Zubair datang kepada Utsman bin Affan mengenai ayat ini. Maka Abdullah bin Zubair mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, hadil ayat qad nusikhat." Ayat ini telah dihapus. Fama baruna naktubuha, kenapa kami harus menulisnya kembali? Artinya ayat ini sudah dihapus, kenapa kok harus ditulis lagi? Kenapa kok yang sudah dihapus harus ditulis? Maka Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan apa? Kami mencukupkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang diturun saat itu, ya itulah yang kami tulis. Ya, sekalipun ayat itu apa? Maksud terhapus. Dan banyak dalam Al-Quran ayat-ayat yang syariatnya telah dihapus, tapi masih tetap ada di dalam Al-Quran. Seperti nikah. Dahulu ya boleh nikah dengan saudara kandung, ya kan? Pensyariatan nikah di zaman Adam alaihi salatu wassalam, boleh menikah saudara sekandung, ya kan? Tapi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernikahan ini dihapus syariatnya, diganti dengan dilarang menikah dengan saudara sekandung. Sehingga ada yang ayat ini mansuh dan ayat ini sebagai nasib, sebagai penghapus. Maka ayat 240 ini termasuk ayat yang syariatnya telah dimansuh. Sekalipun seorang suami dia berwasiat kepada istrinya nggak boleh keluar rumah selama setahun, maka tidak bisa ditaati. Secara otomatis batal. Kalau sudah selesai masa iddah, maka istri boleh apa? Boleh keluar rumah dan dia boleh menikah kembali. Atau misal ada seorang suami yang misalkan, "Dek, aku nak orang awakmu orang mulai menikah selama 2 tahun." Nah, itu misalnya. Ada nggak semacam ini? Ada. Berarti ada, benar.
Dek, kalau saya meninggal dunia nggak boleh nikah selama setahun. Maka ini nggak boleh ditaati. Kenapa? Melanggar syariat Islam. Karena syariat yang baru bahwa seorang istri dia punya masa iddah dan masa iddahnya maksimal 4 bulan 10 hari. Sekalipun suami wasiat seperti itu tadi, wasiat nggak boleh nikah setelah setahun, maka dia boleh menikah setelah selesai masa iddah. Ya jemaah rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau sudah selesai masa iddah, maka istri boleh dia keluar rumah, berpindah rumah, tidak menetap di rumah suaminya, mantan suaminya. Dia boleh balik ke rumah ayahnya atau putra dan lain sebagainya. Dan keluarga dari suami tidak boleh melarang. Fi anfusihinna min ma'ruf wallahu azizun hakim. Ini poin penting. Di dalam akhir ayat ini Allah menutup dengan kalimat wallahu azizun hakim. Allah itu yang maha aziz. Apa aziz? Maha aziz, maha kuat, maha perkasa, dan punya otoritas penuh. Kalau seorang suami dia punya otoritas penuh atas istrinya, maka di atas otoritas suami masih ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya hak untuk memaksa istrinya. Seperti ini. Apa paksaannya? Ijbar di sini adalah masa iddah tadi 4 bulan 10 hari. Maka nggak boleh lebih dari itu, harus 4 bulan 10 hari. Kalau suami tadi berwasiat setahun, maka itu otomatis batal. Kenapa? Karena Allah yang punya hak untuk memaksa istri untuk wajib taat pada syariat Islam. Sehingga masa iddahnya harus ditaati selama 4 bulan 10 hari. Adapun kalau suami masih hidup di dunia, maka seorang istri wajib taat kepada suaminya selama hal itu tidak melanggar syariat Islam. Disuruh apapun harus taat selama tidak melanggar syariat Islam. Dan tidak boleh seorang istri tidak taat dengan perintah suami. Karena ketaatan istri kepada suaminya itu menjadi nomor 2 setelah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika anak perempuan dia sudah menikah, maka secara otomatis ketaatan kepada orang tuanya gugur, batal, tanpa mengurangi rasa hormatnya kepada kedua orang tua. Sehingga ketaatan kepada suami menjadi prioritas setelah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal apapun. Jadi saya sudah sampaikan, selama suami tidak memerintahkan kepada perkara maksiat atau hal-hal yang dilarang dalam syariat. Saya kasih contoh ringan saja, contoh kecil. Seorang suami minta untuk memerintahkan istrinya untuk bikin kopi. Kira-kira boleh nggak istri menolak? Boleh nggak? Boleh? Nggak boleh menolak. Wajib seorang istri bikin kopi. Kalau istri nggak mau bikin kopi, maka dia berdosa. Karena membuat kopi ini tidak melanggar syariat. Dan ini termasuk apa? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, mu'asyarah, ya, hubungan keluarga dengan cara yang baik. Maka seorang istri nggak ada pilihan lain kecuali dia bikinkan kopi untuk suaminya. Cuma kadang-kala hal yang semacam ini diramaikan oleh sebagian istri. Allah mas, kopi, esok wis kopi, awan dalam kopi meneh. Ada nggak? Ada nggak ibu-ibu? Nggak boleh seperti itu. Ya. Jadi kalau seorang suami minta kepada istrinya untuk bikin kopi sekalipun, maka istri wajib taat dengan perintah suami. Kadang-kadang mungkin ada yang seperti ini juga. Alah mas, itu ono dispenser, gawe dhewe.
Wis cepake apa? Kopi sasetan ono gulone. Ya. Ada enggak ini? Karek joget dhewe. Ada enggak? Banyak sekali yang semacam itu. Maka ini kadang-kadang menjadi sumber masalah di dalam rumah tangga. Itu sebabnya orang mengatakan sebabnya ada dua. Saya sering nyampaikan ketika memberikan tausiah pernikahan. Masalahnya dua. Satu masalah perut, yang kedua masalah syahwat. Maka perut dan syahwat ini harus dikenyangkan. Karena berapa banyak masalah dalam rumah tangga sumbernya gara-gara hanya urusan perut dan urusan syahwat. Ini kalau perut gak kenyang ini jadi masalah. Sama juga ketika syahwat itu gak kenyang, maka akan jadi masalah. Makanya kadang-kala banyak suami yang dia lebih betah di kafe, di warung, ya enggak? Kenapa? Karena ketika datang ke warung itu langsung disambut oleh pelayan kan? Pak, mau makan apa? Mau minum apa? Langsung ditawari. Beda kadang-kala ketika ada seorang suami pulang ke rumah disambut istrinya dengan apa? Pak, mau ngendi? Harus sopo? Dari mana dan tadi dengan siapa? Cobalah ketika suami itu datang ke rumah ya, disambut dengan bahagia. Masya Allah, suamiku ternyata sudah datang. Kok nggak kabar-kabarin? Cepat sekali datangnya. Kalau tahu gini kan saya siap-siap tadi. Sambut dengan senyuman, sambut dengan hidangan makanan, sambut dengan kegembiraan, ya kan? Ditanya sudah makan belum? Bahkan kalau perlu ditanya urusan syahwatnya. Karena suami ini kadang-kala keluar rumah ini dia harus apa? Menghadapi tantangan-tantangan berat. Jalan ketemu ini, astagfirullahaladzim. Maka perintah Nabi, kalau kau keluar rumah wahai para suami dan kau melihat sesuatu yang membuat tertarik, maka segera pulang ke rumah, datangi istri. Seperti itu perintah Nabi SAW. Maka sumber dalam rumah tangga masalah ini ada dua. Yang pertama masalah perut, yang kedua masalah syahwat. Maka tugas seorang istri mengenyangkan perut suami dan mengenyangkan syahwat suami. Ini penting. Kemudian yang ketiga, dua hal ini biasanya dijadikan metode untuk apa? Menyelesaikan masalah rumah tangga. Maka kalau menyelesaikan masalah rumah tangga, selesaikan satu di atas meja, dua selesaikan di atas ranjang tempat tidur. Tapi dalam Islam ditambah satu lagi, kalau ada masalah dalam rumah tangga, selesaikan di atas sajadah. Jadi tidak hanya di atas tempat makan, meja makan, di atas ranjang, tapi selesaikan masa itu di atas sajadah. Mohon kepada Allah agar diberikan solusi dalam masalah ini. Mungkin ada sebagian dari kita yang diuji dengan suaminya, atau ada sebagian yang diuji dengan istrinya. Setiap rumah pasti punya apa? Masalah, dan kembalikan masalah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujudlah, mohonlah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi dan jalan keluar. Jemaah rahimani wa rahimah, wallahu azizun hakim. Maka Allah itu maha kuat. Kalau suami punya kuasa atas istrinya, maka di atas kekuasaan istrinya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih punya kuasa penuh atas istrinya. Sampai Nabi SAW beliau pernah bersabda, "Lam kuntu amiran li ahadin an tasjuda li ghairillah la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh wajibkan seorang untuk bersujud kepada selain Allah, sungguh telah aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Ini saking menunjukkan apa? Begitu wajibnya taat istri kepada suami. Tapi karena nggak boleh sujud kepada selain Allah, maka itu tidak boleh. Allah Ta'ala.
Wallahu aziz, Allah Maha Kuat, Hakim. Apa Hakim? Maha adil, maha bijaksana dengan segala ketentuannya, segala ketetapannya, dengan segala hukumnya. Maka karena ada syariat baru tentang ayat mawaris, ayat warisan, maka nanti warisan itu harus diberikan sesuai dengan haknya masing-masing. Sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat 12, yaitu ada secara detail penjelasan tentang warisan seorang istri. Kalau suaminya meninggal dunia, kemudian punya anak, berapa warisannya? Kalau nggak punya anak, berapa warisannya? Bapaknya dapat berapa bagian? Ibunya dapat berapa? Saudara-saudaranya dapat berapa? Yang laki-laki dapat berapa? Saudara perempuannya dapat berapa? Nah, ini sudah diatur detail di dalam Islam. Maka dalam pembagian harta warisan tidak boleh dibagi sama rata. Saya garis bawahi. Kenapa? Karena di masyarakat kita penerapan pembagian harta warisan itu biasanya bagaimana? Bagi sama rata. Ini nggak boleh. Lidzakari mislu hadzal unsayain. Ya, bagian warisan laki-laki itu harus lebih banyak dari perempuan. Perbandingannya 1:2. Sampai kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan harta warisan laki-laki jauh lebih besar? Karena laki-laki punya tanggung jawab yang lebih di atas tanggung jawab wanita. Ini Masya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan Hakim. Allah adalah Hakim yang paling adil, dan hukum Allah Subhanahu wa taala adalah hukum yang paling adil. Alaihissallahu bi'ahkamil hakim. Masya Allah, hujan terus. Semoga dengan hujan ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Dan saya mengajak panjenengan kita semua, karena ini di antara waktu yang mustajab, kita doakan semoga wabah COVID ini segera sirna. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan semoga kaum muslimin, seluruh umat Islam dijaga Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh kaum muslimin senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala keburukan, diberikan kelancaran dalam urusan rezekinya, dijauhkan dari segala macam wabah dan musibah. Terutama kita doakan Indonesia, semoga Indonesia menjadi negeri yang berkah, negeri yang dijaga Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari segala keburukan. Termasuk kita doakan para pemimpin kita, semoga para pemimpin kita dapat memimpin kita dengan keadilan, dengan penuh kasih sayang, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah kembali warahmatullah. Masih ada ayat terakhir ya, ayat 241. Wal mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Dan wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya, ini fikih cerai, dan wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya mata'un bil ma'ruf, maka suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah sampai kapan? Sampai selesai masa iddah. Jadi dalam proses perceraian itu pun tetap wajib seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya. Nah, ini kadang-kala yang hilang di umat Islam. Kadang-kala sudah cerai apa? Bebas lepas, nggak ada tanggung jawab. Tidak boleh. Nah, kalau ada seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya dalam masa iddah perceraian, maka suami itu berdosa. Karena baru disebut bercerai
kalau sudah selesai masa iddah. Dan kemarin kita sudah kaji masa iddah wanita yang dicerai suaminya berapa bulan? 3 bulan. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang dicerai oleh suaminya maka masa iddahnya thalathata quru, yaitu 3 kali suci atau 3 kali haid. Selama masih dalam masa iddah, maka suami tetap harus memberikan mata, harus kasih nafkah. Apalagi punya anak, maka harus tetap anaknya diberikan nafkah. Berapa? Bil ma'ruf, sesuai dengan kebiasaan. Setiap hari makan habis berapa? Misal setiap hari habis untuk satu rumah berapa biasanya? Misal 100.000. Karena nggak mungkin kan punya anak 2 atau 3 mau masak sehari habis 50.000. Karena ada makan pagi, ada makan siang, ada makan malam. Mungkin makan pagi saja habis 50.000, siang 50.000, malam 50.000, 150.000. Atau mungkin ada yang 100.000. Ini saking wiridnya gitu kan. Tapi rata-rata segitu. Ya 100.000, 200.000. Itu kalau anaknya 3. Kalau anaknya 5 bagaimana? Maka anak juga punya hak untuk tetap mendapatkan nafkah. Taruhlah misal 200.000 setiap hari. Berarti kalau selama 3 bulan, berarti berapa hari? 3 bulan 90 hari. 90 hari kali 200.000 berapa? Hah? 18 juta itu yang harus dibayarkan. Bukan lepas dari tanggung jawab. Ini kadang-kadang nggak seperti itu di masyarakat. Udah cerai ya udah, nggak ada tanggung jawab sama sekali. Maka suami tetap berkewajiban memberikan nafkah berapa tadi? Misal 18 juta selama sampai selesai masa iddah. Karena kalau sebelum masa iddah itu masih menjadi tanggungan suami dan statusnya masih suami istri. Dikatakan sudah bercerai kalau kapan? Selesai masa iddah. Maka anak harus dinafkahi. Itu kalau berapa? 18 juta. Maka nggak usah bercerai. Enak menikah. Lanjutkan sampai di jannah. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu. Mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin, dan ini merupakan kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa hukum yang wajib, maka hukum ayat ini juga menjadi wajib. Karena ayat yang sebelumnya apa? Haqqan 'alal muhsinin, wajib bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Yang kemarin kita kaji tentang apa? Pembedaan mahar. Mahar yang disebutkan sama mahar yang belum disebutkan. Seperti itu. Tetap memberikan mut'ah, apa? Makanan, nafkah. Tapi dalam ayat ini ditegaskan kembali, hukumnya bukan sunnah, bukan anjuran, tapi hukumnya apa? Wajib. Mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Wajib bagi orang-orang yang bertakwa, atau siapapun orang-orang yang diperintahkan Allah bagi yang takwa, maka dia wajib untuk mentaati ayat ini. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum taqilun. Yang demikian ini menjadi ayat penutup. Kalau kemarin kita sudah cerita mengkaji banyak tentang ayat fikih nikah, fikih talak, ya, fikih masa iddah, fikih ketika wanita ditinggal mati suaminya dalam kondisi hamil, ya, tentang masalah rumah tangga. Maka Allah menyebutkan kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya ini artinya apa? Tanda kekuasaan Allah. Dan termasuk pernikahan ini tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi, di antara tanda kekuasaan Allah, an khalaqakum min turabin. Allah menciptakan kalian dari
dari turab, dari tanah. Khalaqakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan dari jenis kalian, yaitu sama manusia, azwajan, berpasang-pasangan. Ini tanda kekuasaan Allah. Banyak orang pacaran 5 tahun, 10 tahun, ternyata gak nikah. Seakan-akan apa? Seakan-akan sudah selalu bersama, gak akan terpisahkan. Ternyata gak jadi, gak nikah. Ada orang yang pernikahannya baru kenal langsung nikah. Ini tanda kekuasaan Allah. Bagaimanapun kau menjaganya, maka bagi Allah sangat mudah untuk memisahkan atau menyatukan. Maka ini ayat Allah. Dan bagi Allah lakum ayatihi, inilah ayat-ayat Allah yang telah dijelaskan secara gamblang oleh Allah kepada kalian, la'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir, merenung. Sebelum menikah merenung, ketika dalam rumah tangga juga merenung, berpikir bagaimana bisa menjaga kebahagiaan dalam rumah tangga. Kalau mau bercerai berpikir bagaimana tidak menempuh jalan cerai, berpikir 1000 kali. La'allakum ta'qilun, agar kita berpikir. Saya kira ini jemaah kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan di ayat yang baru, ayat selanjutnya ayat 243. Semoga kita kaji pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah bagi diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Allah manfa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbi ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari setan dan dari kejahilan saya. Jika ada pendapat yang benar dan saya yang salah, maka saya siap kembali pada pendapat yang benar. Terima kasih. Mari kita kembalikan dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya nitip kepada seluruh jamaah, terutama yang jauh, hati-hati di perjalanan. Karena hujan, tentu jalanan licin, maka tidak perlu ngebut, tidak perlu kencang-kencang, pelan-pelan saja. Karena jalan yang lubang, kalau ada air juga kita nggak tahu ya. Hati-hati karena itu bisa jatuh. Kemudian licin juga, itu juga bisa kita jauh. Mudah-mudahan panjenengan pulang ke rumah dalam kondisi aman dan selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.